Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Sinvasyang Sutra Teratai episode 61. Menanamkan segala akar kebajikan di hadapan para Buddha. Kita hendaknya menjaga kondisi pikiran untuk melindungi Dharma. Hendaknya menjaga niat pikiran untuk melindungi Dharma dan tekun memupuk kekuatan dari ikrar, sehingga mendapatkan segala dharma dan tak hilang lagi. Bodhisattva ke atas mencari pencerahan Buddha, bertekad untuk ke bawah membimbing para makhluk dan tekun mengamalkan kewelas asihan dan kebijaksanaan. Ini adalah pintu yang sangat penting untuk kita pelajari ajaran Buddha. Buddha Dharma di dunia bisa seperti roda kereta. Dharmanya bisa mengubah kejahatan menjadi kebajikan, mengajar dan membimbing semua makhluk. Para praktisi harus membangkitkan tekad agung dan membangun ikrar agung. Kita harus melindungi Buddha Dharma, jadi kita hendaknya menjaga niat pikiran untuk melindungi Dharma. Batin setiap orang hendaknya menjaga niat pikiran untuk melindungi Dharma. Hendaknya menyebar luaskan Buddha Dharma agar Buddha Dharma bisa berkembang. Kita juga harus tekun memupuk kekuatan dari ikrar. Kita membangkitkan tekad juga harus membangun ikrar. Jika kita hanya memiliki tekad tetapi tanpa ikrar, maka kita tidak bersedia berusaha. Jadi, kita selain membangkitkan tekad, kita juga harus membangun ikrar, baru bisa mendapatkan segala dharma dan tak hilang lagi. Mempelajari ajaran Buddha, kita harus maju terus, tetapi ada yang menyerah di tengah jalan. Ada orang memiliki niat untuk berlatih diri. Namun ketika mereka berada di jalan ini, mereka mundur. Penyimpangan kecil menyebabkan perbedaan besar. Jadi kita harus mencapai tahap tidak mundur. Jika ingin tidak mundur, kita hendaknya tekun memupuk kekuatan dari ikrar. Kita baru bisa mendapatkan segala dharma dan tak hilang lagi. Bodhisattva pada dasarnya ke atas mencari pencerahan Buddha, bertekad untuk ke bawah membimbing para makhluk. Agar kita bisa tekun mengamalkan kewelas asihan dan kebijaksanaan. Kita tidak hanya harus menghargai diri kita sendiri, tapi juga bisa berwelas asih terhadap para makhluk. Kita juga harus mempraktekkan kebijaksanaan. Ini adalah hal yang paling penting untuk dipelajari dalam Buddha Dharma. Kita tidak boleh melangkah ke depan hanya untuk mundur ke belakang. Mempelajari satu ajaran, tetapi melupakan ajaran lain. Kita harus sangat percaya pada Dharma yang kita praktekkan, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, kita terus-menerus mendapatkan manfaat dan mengajarkan kepada orang lain agar mereka bisa melanjutkan siklus ini. Ini barulah pembinaan diri kita tidak akan mundur. Selanjutnya, mari kita bahas kalimat berikut ini. Mereka telah memberikan persembahan kepada ratusan ribu Buddha yang tak terhingga dan menanamkan segala akar kebajikan di hadapan para Buddha itu. Mereka selalu menerima pujian dari para Buddha itu. Sutra Teratai bab 1 Pendahuluan. Kalimat dari Sutra Teratai memberitahu kita bahwa saat kita mempelajari ajaran Buddha, kita harus selalu merasa semangat dan bergembira.
Saat kita gembira, kita terus-menerus dipenuhi dengan kegembiraan Dharma. Saat kita mendengar Buddha Dharma, kita sangat gembira. Jadi kita dengan sukarela bekerja sama dengan orang lain. Saat kita sukarela dan dengan senang hati membantu orang lain, itu adalah bagian dari persembahan yang kita buat. Karena ajaran Sang Buddha, kita sedang menggunakannya. Kita menggunakannya baik masa lampau, masa depan, dan saat ini. Semua Buddha, Dharma, kita menggunakan Dharma di dalam batin kita. Sang Buddha pasti sangat bersukacita terpadu dalam batin Buddha, terutama masuk ke dalam Dharma. Sang Buddha dan pantang mundur. Ini juga merupakan bentuk persembahan. Namun bila diterjemahkan secara harafiah, mereka telah memberikan persembahan kepada ratusan ribu Buddha yang tak terhingga. Kita harus memberi persembahan terhadap 3 jenis persembahan. Pertama, yaitu persembahan berupa materi. Ini memiliki bentuk atau wujud. Persembahan yang dapat dilihat. Saat Sang Buddha di dunia, Sang Buddha bersama para sangga melatih diri dengan konsentrasi, sepenuhnya menitik beratkan pada Dharma. Ke dalam harus melatih diri sendiri, keluar harus menyebar luaskan Dharma. Sehingga kehidupan para sangga memerlukan para pelindung Dharma. Para murid di rumah-rumah dan perumah tangga melindungi Dharma dan memberi persembahan. Selain kehidupan sehari-hari, mereka pergi keluar untuk menerima dana makan atau pindapata. Sebenarnya, seluruh kehidupan para sangga, pakaian, makanan, tempat tinggal, praktik seluruhnya memerlukan sumbangsi dari masyarakat. Berdana dan memberi persembahan. Oleh karena itu, pada zaman Buddha memberikan persembahan sangat dianjurkan. Karena hal itu menjamin kestabilan kehidupan Buddha dan Sangha. Hanya dengan cara itulah, ajaran Buddha dapat disebarkan dengan tenang di tengah orang banyak. Jadi dikatakan persembahan berupa materi, memberikan persembahan dengan dana, harta benda. Ada lagi yang kedua, yaitu persembahan berupa rasa hormat. Hormat artinya memberikan penghormatan agar ajaran Buddha dapat berkembang. Masyarakat harus memahami pentingnya menghormati Buddha, Dharma, dan Sangha. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki rasa hormat ini. Hanya ketika ajaran Buddha dihormati, barulah ia dapat disebarkan di tengah masyarakat. Hanya ketika orang banyak menerimanya, barulah mereka akan mengerti bagaimana cara menghormatinya. Oleh karena itu, dalam ritual keagamaan harus memberikan persembahan dengan penuh hormat. Jadi, memberikan persembahan dengan menegakkan dan mempraktikkan penghormatan dengan tubuh. Masuk ke tengah orang banyak dengan penuh keharmonisan dan penghormatan. Ini adalah bentuk etika dan juga bentuk pendidikan dalam memperlakukan orang dan menangani masalah. Selain tata krama pemberian penghormatan, juga harus masuk ke tengah orang banyak dengan penuh keharmonisan dan penghormatan. Buddha memiliki 6 prinsip keharmonisan Sangha, yang berarti memberikan persembahan kepada Buddha dengan keharmonisan. Sang Buddha memimpin kelompok Sangha yang begitu besar. Jika setiap orang tidak ada keharmonisan dan penghormatan ini, mana bisa? Oleh karena itu, di dalam suatu kelompok Sangha, masing-masing harus membina diri dalam keharmonisan dan penghormatan. Dengan begitu, secara alami, praktek luar dan dalam melindungi Dharma. Dia akan menghormati Sangha, lalu
Yang ketiga adalah persembahan dharma. Ini harus dengan sebenarnya melatih diri, membangkitkan 4 sifat luhur. Ini disebut 4 sifat luhur dan membangkitkan 4 ikrar agung sebagai persembahan 4 sifat luhur. Semua orang juga mengetahuinya, yaitu cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Cinta kasih tak terbatas, welas asih tak terbatas, sukacita tak terbatas, keseimbangan batin juga tak terbatas. Ini disebut sebagai 4 sifat luhur. Melatih diri bukan untuk kepentingan diri sendiri, namun kita juga harus memberikan manfaat buat orang lain, karena sangat banyak penderitaan dari para makhluk. Melatih diri dalam kebudayaan harus memiliki hati bodhisattva. Dengan hati bodhisattva, kita mesti punya cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin, yaitu 4 sifat luhur. Jadi dikatakan 4 sifat luhur, 4 ikrar agung. Tidak boleh tanpa ini. Semua ini dalam menjalankan pelatihan diri disebut benar-benar melatih tekad luhur. Ini adalah 3 jenis persembahan. 3 jenis persembahan. 1. Persembahan berupa materi. Memberikan persembahan dengan dana harta benda. Yang kedua, persembahan berupa rasa hormat. Memberikan persembahan dengan menegakkan dan mempraktikkan penghormatan dengan tubuh, masuk ke tengah orang banyak dengan penuh keharmonisan dan penghormatan. Dan yang ketiga, persembahan berupa dharma. Memberikan persembahan dengan benar-benar melatih tekad luhur dan membangkitkan ikrar agung. Saudara sekalian, setiap hari kita datang untuk melakukan puja bakti. Saat kita datang ke aula utama untuk memberikan penghormatan, petugas ruang kebaktian sudah menyiapkan segalanya dengan lengkap. Menjadikan suasana aula begitu agung. Di depan rupang Buddha ada dupa, bunga, dan buah. Saat kita memasuki ruangan yang tertata rapi dan agung itu, ini juga dinamakan berdana. Juga dinamakan persembahan. Dengan adanya tempat yang begitu rapi dan agung, saat kita memasuki ruangan, mendengar bunyi lonceng dan genderang, kita masuk dengan rapi, dengan tubuh dan hati yang penuh hormat. Ini disebut menghormati dengan tubuh dan menerima ajaran melalui tindakan. Setelah itu kita duduk dan merenung dalam keheningan, baik saat mengikuti kebaktian pagi atau mendengarkan. Mendengarkan dharma dengan sepenuh hati, apakah kita benar-benar membangkitkan niat luhur? Seharusnya kita membangkitkan niat luhur, karena mendapatkan tubuh sebagai manusia itu sulit. Mendengar dharma lebih sulit. Menapaki jalan Buddha lebih sulit lagi. Semua ini sudah kita peroleh. Kita sudah terlahir sebagai manusia, kita dapat mendengarkan dharma, maka tubuh ini seharusnya digunakan untuk mempraktikkan dharma dalam tindakan nyata. Jika kita dapat melakukannya, maka setiap saat kita telah memenuhi 3 jenis persembahan, dan itu sesungguhnya bukanlah hal yang sulit. Ajaran yang dangkal dalam kehidupan ini adalah sederhana. Yang mendalam yakni berada di dalam batin kita. Harus teguh tak tergoyahkan, masuk ke tengah orang banyak. Orang, fenomena, dan benda harus mampu bersumbangsi di tengah orang banyak.
4 sifat luhur, 4 ikrar agung kepada setiap orang di dalam kehidupan kita. Setiap hal kita dapat melakukannya. Jika demikian, dengan memberikan persembahan seperti ini dapat mewujudkan 2 kebajikan dari berkah dan kebijaksanaan. Jika kita mampu berbuat demikian, sungguh telah memenuhi pemberian persembahan kepada Buddha yang tak terhingga jumlahnya. Sebenarnya, menurut prinsip kebenaran para Buddha, setiap orang memiliki sifat Buddha. Di depan, belakang, kiri dan kanan kita, manakah yang bukan merupakan Buddha? Jika kita memperlakukan orang yang kita jumpai sebagai Buddha pada masa sekarang atau masa depan, atau juga Buddha dari masa lampau, dengan sebersit niat yang penuh hormat menghormati, mensyukuri dan mencintainya. Bersyukur sama seperti memberi persembahan dengan materi. Menghormati merujuk kepada persembahan rasa hormat. Cinta kasih merujuk pada batin tak terhingga. Dalam memperlakukan orang lain, kita senantiasa memberi persembahan kepada setiap orang. Kita dapat melakukannya dengan benar. Jika bisa seperti ini, maka itu adalah berkah, juga merupakan kebijaksanaan. Orang yang memiliki berkah dan kebijaksanaan baru mampu bersyukur terhadap semua orang, menghormati semua orang, mengasihi semua orang. Orang yang demikian disebut orang yang penuh berkah dan bijaksana. Artinya, 2 kebajikan dari berkah dan kebijaksanaan dipraktikkan secara bersamaan. Oleh karenanya, Buddha memiliki gelar yang telah sempurna baik berkah maupun kebijaksanaan, yaitu memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan, seperti kita manusia 2 kaki bergerak bersama. Seperti ini baru bisa melangkah. Kita memiliki berkah dan kebijaksanaan. Jalan dari Dharma ini baru mampu kita tapaki, sehingga mewujudkan 2 kebajikan dari berkah dan kebijaksanaan. Dengan persembahan seperti ini, maka kita akan bisa memperoleh berkah dan kebijaksanaan. Kebajikan ini dinamakan menanamkan segala akar kebajikan. Akar kebajikan adalah akar kebaikan. Ini adalah akar berkah dan kebijaksanaan. Adalah akar dari pembinaan diri kita yang sering dikatakan hutan bodi tumbuh dari akar yang sama. Kita dalam ladang pelatihan, setiap orang membangkitkan batin pencerahan. Adalah harus ada berkah, ada kebijaksanaan. Akar dari berkah dan kebijaksanaan ini harus memanjang keluar. Setiap pohon bodi harus bisa tumbuh subur. Dengan kata lain, batin pencerahan kita baru bisa sangat berlimpah. Oleh karena itu, berkah dan kebijaksanaan adalah akar dari apa yang kita para praktisi praktikkan. Kita harus setiap saat bersungguh hati. Dengan memberikan persembahan seperti ini dapat mewujudkan 2 kebajikan dari berkah dan kebijaksanaan. Ini adalah menanamkan segala akar kebajikan. Akar kebajikan adalah akar kebaikan. Tiada yang di luar dari akarnya 2 kebajikan. Berkah, kebajikan, dan kebijaksanaan. Jadi karena inilah disebut mereka telah memberikan persembahan kepada ratusan ribu Buddha yang tak terhingga. Yang harus kita persembahkan adalah kepada ratusan ribu Buddha yang tak terhingga. Tadi sudah disebutkan ratusan ribu Buddha yang tak terhingga. Buddha kita bukankah hanya seorang saja? Benar. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Siddhartha Gautama mencapai kebuddhaan. Beliau telah sadar dan mencapai kebuddhaan. Namun pada saat itu, Buddha mengatakan
Mereka telah memberikan persembahan kepada ratusan ribu Buddha yang tak terhingga. Dengan hati kita merenungkan karena Buddha memberitahu kita bahwa setiap orang memiliki sifat kebudaan. Mungkin pada kehidupan lampau seseorang sudah pernah mencapai kebudaan, lalu kembali menumpang bahtera welas asih turun ke dunia manusia seperti dalam suatu persamuhan dharma. Banyak bodhisattva dari tubuh dharma adalah mereka yang di kehidupan lampau telah mencapai kebudaan. Lalu, pada zaman Buddha, kembali turun untuk membantu di ladang pelatihan dharma. Oleh karena itu dikatakan bahwa para makhluk memiliki sifat Buddha. Karena itu kita harus senantiasa mengetahui bahwa para Buddha tak terhingga berada di sekitar kita. Mungkin saja ia adalah Buddha, maka dikatakan setiap orang harus kita pandang sebagai Buddha. Lihatlah Bodhisattva Sada Paributta. Bukankah beliau juga demikian? Tidak peduli seberapa banyak orang jahat yang mencacinya, memukulnya, ia tetap dengan penuh hormat, dengan hati yang memuliakan, memberi salam. Tidak berani meremehkan mereka. Kita semua harus memiliki hati penuh hormat dan penuh persembahan seperti ini. Apalagi para Buddha masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Selalu berada di sisi kita. Kita harus menggunakan perasaan saat ini seperti bentuk persembahan, menanamkan segala akar kebajikan di hadapan para Buddha. Artinya adalah dengan hati seperti ini dalam memberikan persembahan. Dengan sendirinya, kita menanam banyak akar kebajikan di hadapan para Buddha. Akar dari kebajikan kusala mala. Lihatlah, di dunia yang kita saksikan sekarang, bencana yang terjadi di berbagai negara sangat banyak. Di Haiti, para relawan suci pergi ke sana untuk membantu, meskipun kondisi di sana sangat buruk. Dalam waktu yang begitu panjang, kita harus mendampingi mereka. Para bodhisattva relawan bergantian berkelompok. Satu rombongan menggantikan rombongan lainnya tanpa henti. Dengan hati yang penuh cinta kasih, saat membagikan bantuan, para relawan membungkuk, memegang barang tinggi-tinggi, dan dengan penuh hormat menyerahkannya kepada mereka. Coba kita renungkan, ketika kita berdana kepada orang lain pun harus dilakukan dengan penuh hormat. Itulah yang disebut sebagai seorang bodhisattva. Mereka melakukannya dengan hati penuh rasa syukur. Sifat hormat seperti ini adalah ungkapan rasa terima kasih kepada mereka yang sedang menderita, karena melalui merekalah kita dapat membangkitkan cinta kasih. Kita disadarkan akan ketidakkekalan hidup. Kita memahami penderitaan kehidupan, serta melatih kemampuan kesabaran dan ketabahan. Bukankah hal ini tepat seperti yang dimaksud dengan menanamkan segala akar kebajikan di hadapan para Buddha? Di sanalah kita menumbuhkan akar kebajikan. Kita memperluasnya, memperdalamnya agar pohon bodhi kesadaran itu dapat tumbuh dengan rimbun. Dengan kata lain, agar batin pelatihan kita menjadi semakin kokoh. Oleh karena itu, inilah maknanya bersandar pada mitra bajik tanpa pernah mundur. Dengan urutan dan proses yang berkesinambungan, setiap orang tanpa terkecuali sesungguhnya adalah teman bajik bagi kita. Maka kita bersumbangsi, kita lakukan dengan hormat. Tentu kita pun akan memperoleh penghormatan dan dihormati oleh semua orang, sehingga dikatakan mereka selalu menerima pujian dari para Buddha itu. Menerima pujian bersukacita melihat kita.
Memuji karena adanya sumbangsi dari kita, sehingga kita semua berada di ladang pelatihan ini. Dunia Saha merupakan sebuah ladang pelatihan. Para Buddha datang membuktikan bahwa jalan ini tidak keliru. Ketika batin kita terasa nyaman dan tenang, itulah sumber dari batin jalan bodhisattva yang tidak mundur. Bersumbangsi, bersedia bersumbangsi, walaupun berat dan melelahkan, tetapi kita merasa sangat bersuka cita karena mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari orang lain, sehingga batin kita merasa nyaman dan tenang. Makanya dikatakan, mereka telah memberikan persembahan kepada ratusan ribu Buddha yang tak terhingga dan menanamkan segala akar kebajikan di hadapan para Buddha itu. Artinya, bersandar pada mitra bajik tanpa pernah mundur. Mereka selalu menerima pujian dari para Buddha itu. Bodhisattva menjadikan Buddha sebagai guru, belajar dan mempraktikkan jalan pencerahan. Sekarang kita menerima pujian dari Buddha, membuktikan kalau tidak ada kesalahan sehingga batin merasa nyaman dan leluasa. Ladang pelatihan bodhisattva sesungguhnya sangat sederhana. Ia melatih kita agar batin tidak mundur dari hari ke hari. Kita harus terjun ke tengah masyarakat dengan hati penuh syukur. Kita menganggap semua orang sebagai Buddha dengan sifat penuh hormat, bersyukur, cinta kasih ini. Setiap orang hendaknya senantiasa menggunakan hati dengan lebih bersungguh-sungguh.